Indonesia, hello world. You're back on Popcorn and Perspectives with me, Miss K. Wow. Sekarang saya akan mengulas sebuah serial. Kalau tadi itu rata-rata film di bioskop, apa itu komedi, apa itu animasi, apakah itu horor atau action. Dan malah beberapa kali saya maraton. Jadi kalau saya ke sebuah teater sampai mbaknya tuh ibu nonton maraton lagi. Saya jadi terkenal karena nonton lebih dari 2 film atau lebih dari 1 film lah ya di gedung bioskop apapun itu. Anyway, jadi nggak enak. Tapi kan nguntungin mereka, dan saya melakukan ini untuk Anda supaya Anda mengetahui film-film apa saja yang layak dan patut ditonton. Dan kalau patut ditonton, ya itu mungkin itu subjektif lah ya, tapi biasanya sih yang saya tonton filmnya oke-oke nggak sih? Nah sekarang saatnya kita bicara tentang serial. Itu tadi Abadi Nanjaya nonton di Netflix bisa, tapi itu film ya, bukan serial. Kalau ini serial, dan film ini ditonton lebih lebih dari 90 negara. Wow. Sejak tahun 2016. It is so fucking cool. I'm sorry, saya seharusnya nggak ngomong gitu, tapi it's unbelievably cool. Nah, oke. Ini serial sci-fi yang sangat digemari pemirsa di Netflix terutama, dan ini adalah bestseller di Netflix dari sejak 2016. Dan sejak keluar di Netflix itu, bolak-balik gue ngomong Netflix. Bayar berapa gue sama mereka? Enggak dibayar gue. Dikit banget gue dapat ini untuk bikin konten. I'm just doing it to keep myself happy. Anyway, oke. Saya ulang ya. Serial ini mulai tayang di Netflix again tahun 2016. Dibintangi oleh Millie Bobby Brown, si jenius kecil yang ternyata mantunya Jon Bon Jovi, percaya nggak? Oke. Dan Winona Ryder. Saya suka banget Winona Ryder. She's so pretty, she's so beautiful. Dari tahun 80-an saya udah suka sama dia. Di Edward Scissorhands, di Beetlejuice. Oh my gosh, she's so awesome. Anyway, nah. Oke. Premisnya, di suatu negara bagian namanya Indiana, nggak fiktif, itu ada betul. Tapi nama kotanya Hawkins. Saya nggak tahu kalau ada kota nama Hawkins apa enggak. Eranya 80-an ya. Dan soundtracknya keren banget. Karena saya suka tahun 80-an. Karena apa? Karena saya suka lagu-lagu tahun 80-an. Keren-keren amat. Dan ceritanya, sekelompok anak remaja, dia menjadi saksi adanya tenaga supranatural dan eksploitasi konspirasi pemerintah. Gak aneh ya? Anyway, oke. Dalam petualangan mereka itu kurang lebih 5 tahun. Karena pandemi juga, jadi 5 tahun sebetulnya waktunya gak sekian lama. Tapi ini anak-anak yang mereka baru mulai membintangi serial ini, judulnya Stranger Things. Itu mereka mulai sejak mereka umur 10, 11, 12, 13. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ada pandemi. Dan karena ada pandemi, jadi mereka harus kurang lebih 2 tahun tidak memproduksi film tersebut. Nah, jadi dalam 5 tahun tersebut, dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, mereka menemukan banyak sekali misteri. Dan tahun 1987, jadi kejadiannya itu dari tahun 1983 ke 1987. Jadi anak-anaknya ini ceritanya udah tumbuh 5 tahun kemudian ya. Keempat pemuda tersebut
Ya, 4. Ada Lucas, ada Dustin, ada Mike, dan ada Will. Nah, kini bersama pemuda yang lebih senior dari mereka antara lain Steve, Jonathan, Nancy, Robin, kemudian Eddie, dan juga kakaknya Max, dan kakaknya Max Billy, dan sampai orang tuanya juga ikut terlibat. Itu mereka dan juga pacar masing-masing ya harus berhadapan dengan The Mind Flayer dan makhluk bernama Vecna. Nah, di season 5 ini udah 5 season, ini season kelima, dan ceritanya ini volume pertama yang tayang tanggal 26 November. Nah, kata para pemeran dan produsernya, kreatornya Mark and Ross Duffer, itu mereka bilang bahwa ini baru volume pertama. Volume kedua itu tanggal 26 Desember, volume ketiga tanggal 31 Desember, and that's when it ends. I'm sorry. I'm almost spitting. Oke, di season 5 ini ada banyak kejutan setelah, kalau Anda nonton season 3 dan 4 yang seru banget, itu yang penuh intrik. Kelompoknya remaja ini berniat menyudahi Vecna. Apa mereka berhasil? Atau justru Vecna sebetulnya bukan musuh utama? I'm not gonna say anything. I haven't seen volumes 2 or 3 either. Apa yang terjadi pada 11 setelah lepas dari Papa? Go see it. I mean, you're gonna know what I'm talking about. Okay, kemudian apa pula yang terjadi pada Will? Okay, so I'm thinking ini adalah season terakhir ya dari serial fiksi ilmiah ini. Ini film ini jadi kalau X-Files kan dulu tahun 90-an ya. Tapi ini memang settingnya dibikin tahun 80-an. Jadi anak-anak ini sebetulnya yang masih muda belia waktu mereka mulai. Jadi mereka juga diberi setting tahun 80-an, dan akhirnya lagu Kate Bush, Running Up That Hill, akhirnya mereka ada yang banyak yang suka juga kan lagu-lagu tahun 80-an, apalagi sejak serial Stranger Things keluar. I'm sorry, I have to say it's the best sci-fi series to date. Sci-fi waktu itu tahun 90-an kan ada Stargate Atlantis, of course Star Trek and Star Wars. Star Trek. Star Wars is a movie franchise. And then ada juga, saya sebut tadi The X-Files. Dan saya ulang lagi, since I grew up in the 1980s, I love it so much. Okay. It has a killer soundtrack. Okay. Over 8 minutes now. I'm gonna shut up now. Sampai di sini dulu. Nanti kalau tanggal 26 Desember, ya, abis Natal saya pasti akan ngulas lagi. Terus tanggal 31 Desember, jangan lupa nonton juga di Netflix, karena Anda pasti pengen menghabiskan Natal malam tahun baru sambil nonton Stranger Things. Alright, so like, comment, share, follow, subscribe. Do what you gotta do. Until next time.